Hai semuanya, jumpa kembali di Kampung Cisaroni, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Bulan-bulan ini harusnya sedang merasakan hangatnya kebersamaan dalam kegiatan kuliah kerja nyata. Namun, ada yang berbeda di tahun ini. Pandemi virus corona yang sedang menyerang negeri tercinta kita ini mengharuskan kita melaksanakan kuliah kerja nyata di rumah saja. Ya, KKN kita sekarang harus serba online. Tak ada tatap muka, tak ada hangatnya kebersamaan. Tetapi harus tetap semangat meskipun mengikuti pendampingan pembelajaran secara daring. Ini adalah segelintir cerita dari keluarga di sekitarku. Biotik dan antibiotik. Ibu, menurut Ibu bagaimana sih mengenai pembelajaran selama daring ini? Ya nggak ribet lah, daring sama daring. Ribetnya itu gimana? Online ya? Online. Harus on terus, HP, Iya, kuota. Kalau kendalanya itu selain dari kuota, Kadang anaknya kesulitan kan, kalau gini banyak ya. tugasnya kalau di rumah. Tapi dikasih modul. Dikasih Modul. Kalau aplikasi yang digunakan biasanya Google Meet. Setiap hari Seminggu sekali untuk penjelasan. Tapi kalau sehari-harinya itu dari grup kasih tugas grup. memakai aplikasi Classroom. Enggak, Kalau pengumpulan tugasnya seminggu sekali. langsung Langsung kumpul seminggu sekali. Banyak kesulitannya ya Bu selama daring ini. Iya, kalau di rumah. Bu, selama ada kesulitan itu apa pernah konsultasi sama wali kelasnya mengenai pembelajaran Waldan? Belum, soalnya kan gurunya baru, jadi masih canggung kalau mau nanya ke gurunya yang sekarang. Jadi perkenalan sama guru itu waktu pertama masuk kelas 3 aja. Waktu pertama masuk di video call perkenalannya. Semua siswa di video call. Di video call semua siswa, jadi nggak pertemuan. Ini biotik. Nah, selama online kan ada beberapa aplikasi seperti tadi Google Meet, lalu ada aplikasi dari WhatsApp. Itu bagaimana sih Ibu, setuju nggak mengenai aplikasi itu? Kalau dari WhatsApp sih apa-apa. Kalau Google Meet kan kuota harus nambah, standby. Soalnya kan kadang itu Google Meet sampai sejam 2 jam. Iya, tapi Google kan Meet. iya sih. Cuman kan kita ya sebagai yang lebih dewasa gitu, harusnya yang lebih memahami anaknya. Itu juga kan untuk kebutuhan anaknya gitu kan. Apalagi kan biasanya kalau kuota itu ada dari pemerintah. Lalu kan sekarang ada kalau beli kuota juga ada kuota belajar, tapi cuman ini digunakannya itu hanya bisa masuk aplikasi belajar gitu. Kitanya harus banyak lebih sabar kalau lagi daring gini. Harus belajar online ya Bu? Iya. Nah, menurut Ibu bagaimana sih pendapatnya mengenai pembelajaran secara online atau daring ini? Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Sisi baiknya si anak
belajar terpantau oleh orang tua, sisi buruknya cenderung ke handphone. Iya sih ya. Lalu kan pasti ada kendala ya Bu, belum tentu kan semua pelajaran itu nggak ada kendala. Nah, apa sih kendala yang dihadapi oleh anak dalam proses pembelajarannya? Kurang semangat belajarnya karena mungkin jenuh ya, nggak ada Karena di rumah terus. Iya. Biasanya menggunakan aplikasi apa sih Bu dalam pembelajaran gitu yang biasanya diberikan sama guru? Modul. Iya, Kalau misal dari Zoom gitu nggak ada. nggak ada. Kalau grup WhatsApp biasanya kan pada menggunakan grup Iya, WhatsApp. gitu aja. Grup Untuk WhatsApp sama informasi. gitu. Menurut Ibu setuju nggak sih kalau misal pembelajaran online ini menggunakan aplikasi? Enggak, kurang setuju. Kenapa Bu? Karena si anak lebih ke handphone gitu, main Lebih dibanding belajarnya. Kalau kuota juga ya Bu biasanya Kuota. boros. Jadi kan nggak semua orang punya handphone Ya. gitu kan. Jadi selama dari itu kita emang harus tetap sabar gitu ya Iya. menghadapi pembelajaran anak. Apalagi kan anak lebih cepat bosan gitu. Tapi ya kita sebagai yang lebih dewasa gitu, apalagi ibu terhadap orang tuanya yang lebih dekat sama anaknya gitu kan, harus lebih support anaknya gitu, kasih semangat biar ya meskipun dari rumah kita harus tetap ya janganlah sampai nilai anak itu turun karena alasannya kita belajar dari rumah gitu. Sedangkan aplikasi yang digunakan grup WhatsApp mungkin dari WhatsApp sendiri karena lebih relatif gitu kan, sedangkan dari grup-grup lain itu kan boros kuota gitu. Kalau dari grup WhatsApp mungkin ya kita nggak punya kuota tapi kan ada gitu sekarang itu beli kuota tapi cuma buat WhatsApp gitu. Ibu selama pembelajaran daring ini biasanya yang mendampingi Azka ini siapa? Kakaknya. Tapi sekarang kakaknya ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Ibu, menurut Ibu bagaimana sih pendapat pembelajaran secara daring ini? Iya neng, Dia susah gitu anaknya kadang-kadang nggak mau. itu tiba kendala yang biasa dihadapi saat anaknya susah belajar Video, video. video call. Kenapa Azkanya males video call? Kenapa malu? Kan gak dilihat sama orang. Oh, video callnya dilihat masukin grup gitu. Oh, gak dikirim japri lewat WA. Langsung gitu di nantenya dari nanti jadi alim lah gitu. Nih, matematika udah bisa belum? Gimana? 100. Kenapa 100? Bu, biasanya anak ini dalam pembelajarannya menggunakan aplikasi apa? WhatsApp group. Itu WhatsApp apa itu teh? Melalui grup, ada Grup grupnya di orang WhatsApp. tua ada. Ya. Kalau sering video call sama guru, Sering kapan absen? Ya. Absen. Sering. bagaimana menurut pendapat Ibu menggunakan aplikasi itu? Susah. Susah. Neng belajar ke sekolah. Tatap muka, ya. Gitu. Cuman kan lagi pandemi ini susah. Cuman ya kita juga sebagai yang lebih dewasa dari anaknya gitu, apalagi ibu orang tuanya harus bisa lebih memberikan support gitu kan. Apalagi ya lagi sekarang gitu, anak lebih dekatnya sama keluarga gitu, sama orang-orang sekitar dibandingkan sama guru-guru hanya menyampaikan melalui handphone gitu kan. Jadi kan kalau dulu itu tatap muka gitu, sekolah tatap muka, cuman sekarang malah jadi sekolah tatap handphone gitu kan. Jadi sekarang lebih sering di YouTube liatnya. Oh,